Baik Bapak Ibu, 4 JPL ini akan kita lalui dan akan kita awali dengan agar berkah dipersilakan kepada pemandu doa dan pemandu ice breaking untuk mensinergikan, menggairahkan, mensinergikan hari ini dengan semangat yang positif. Dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semua, pada hari keempat ini kita masih diberikan kesehatan. Mudahan semua tugas yang diberikan di hari ketiga, kedua, ke-1 kemarin semuanya sudah melaksanakannya, mengerjakannya dengan baik. Kemudian mudah-mudahan dalam hari keempat ini kita diberikan kelancaran, tak lupa salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, sebelumnya marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa di pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Amin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan semangat, mari kita awali dengan ice breaking. Ketika Ini saya menyebut, Bu Eli ya. Ya. Oke. Silakan. Ya. Ketika saya menyebut semangat pagi, semuanya menjawab pagi, pagi, pagi. Kalau malam, kalau sore tepuknya 3 kali. Malam 1, 2, 3. Sore ya? Sore 3, 1, 2, 3. Dan kalau malam kita tepuknya setengah. Bisa Bapak Ibu? Enggak bunyi. Siap. Iya Bu. Oke. Siap. Pagi. Sore. Malam. Kalau malam punya setengah. Oke, satu kali Enggak lagi. bunyi berarti. Ya, kalau malam tuh punya setengah. Agar lebih konsentrasi. Oh ya. Coba. Malam Pagi. berapa kali, Bu? Pagi. Siang. Sore. Malam. Oke, cukup itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di kerangka kurikulum kita sudah memahami, mempelajari 4 sub. 1 tentang kerangka dasar kurikulum. Ini harus refleks nih. Yang kedua kita mempelajari Profil pelajar Pancasila. Di asinkronus kemarin, yang ketiga berarti kita mempelajari tentang struktur kurikulum di SMK, Bapak Ibu. Sudah dibaca pertanyaan-pertanyaannya yang dieksplorasi konsep, sudah dipelajari kan? Sudah diisi, harus ya. Kita bertanya. Yang keempat tentang apa Bapak Ibu? Prinsip pembelajaran dan asesmen. Pagi ini saya ingin meminta Bapak Ibu terlebih dahulu untuk mengemukakan perjuangan mengerjakan tugas asinkronus di materi hari ketiga. Silahkan. Berarti 3 ya, ada 3 tugas ya. Ada tugas kelompok, ada 2 tugas individual. Silakan Bapak Ibu. Ayo segera. Saya dulu ya Bu ya. Silakan. Nanti yang lain mohon juga respon ya. Ya. Silakan Bu. Dalam mengerjakan tugas kemarin mungkin saya mengalami kesulitan secara teknis, terutama dalam membuat pohon refleksi ya.
saya pengennya ya pakai IT gitu ya, nanya-nanya kan karena di rumah gitu ya, nggak ada teman untuk bisa diminta tolong ya, cuma anak-anak. Ini gimana cara bikin pohon? Udah cari di Google pohon-pohonnya, tapi bagaimana ini supaya tulisannya ada dan lain sebagainya ya. Memang itu perlu saya menyadari ya kekurangan dan malesnya saya mempelajari IT. Udahlah yang lain juga pada bisa, nanti tinggal minta tolong gitu. Tapi akhirnya ya sudahlah, demi untuk mengerjakan tugas dan saya juga ya tetap berusaha, akhirnya saya print itu pohon dan kemudian saya print hal-hal yang harus ada di pohon refleksi tersebut, mulai dari pemikiran baru, hal yang sudah dipelajari, serta hal yang harus ditinggalkan. Sudah. Jadi saya seperti ingat menemani anak saya membuat kolase. Jadi akhirnya seperti ini yang saya upload di tugas. Saya tempel-tempel ya. Tapi yang lainnya ya alhamdulillah. Tapi insya Allah dengan memberikan keyakinan diri, mengerjakannya dengan enjoy dan bahagia, itu yang terpenting. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Iya. Terima kasih. Satu orang lagi Bapak Ibu, dari Bapak-bapak mangga. Mohon segera direspon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kemarin itu sangat menarik. Pertama, saya tentu saja didorong untuk belajar, misalkan contoh saya mengupload pohonnya, kemudian dipindahkan ke PowerPoint, kemudian menuliskan kata-katanya. Ketika diupload terlalu berat, dirubah lagi ke PDF. Seperti itu. Jadi untungnya di sebelah ada teman yang membimbing untuk mengarahkan bagaimana cara merubah-rubah aplikasinya atau merubah sistemnya supaya bisa masuk, bisa upload begitu. Jadi ya belajar sambil melakukan itu terasa banget, Bu. Tuh, di sini. Learning by doing. Ya. Itu jadi prinsip yang jitu. Jadi prinsip yang jitu. Dan LMS ini di eksplorasi konsepnya pun Bapak bukan hanya baca, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Justru dengan menjawab pertanyaan itu, pemahaman kita semakin kuat. Dan di tugasnya ada tugas kita aplikasi, memaksa kita bisa. Itu yang penting sebenarnya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi curah rasa perjuangan direpresentasi oleh Bu Fitriah sama Pak Abdul Haris. Sekarang saya ingin Bapak Ibu siapkan tugas yang peta pemangku kepentingan yang didemonstrasi kontekstual. Saya mohon perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, 4 atau 4, 3, 2, 1 untuk siap-siap mempresentasikan. Sekaligus semoga hari ini berhasil seluruhnya share screen ya, biar kita bisa tenang memastikan bahwa Bapak Ibu itu punya keterampilan baru, bisa mengantisipasi kendala tantangan yang ada di IT, di LMS. Assalamualaikum Ibu, boleh? Mangga. Baik, saya akan sedikit menjelaskan lembar kerja yang ada di LMS tentang peta pemangku kepentingan, di mana di sini tentang peran dan fungsi pengawas sekolah, kepala sekolah, wakasek kurikulum, dan guru dalam penerapan kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Yang pertama adalah peran dan fungsi pengawas sekolah. Di sini saya mencantumkan hanya 2 saja. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap seluruh stakeholder mengenai program kurikulum SMK Pusat Keunggulan dan konsep profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin untuk BIMTEK yang sekarang kita laksanakan ini tidak hanya pada Dewan Guru ya,
pengawas pun, kepala sekolah pasti juga mengikuti BIMTEK ini karena ini merupakan kurikulum yang sebagai pengganti kurikulum sebelumnya. Jadi pengawas sekolah pun harus membina beberapa sekolah yang memang mengikuti kurikulum SMK Pusat Keunggulan dan akan menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan dan penilaian terhadap program kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Jadi setelah melakukan pembinaan, pengawas juga seharusnya mengawasi dan menilai apakah program tersebut berjalan dengan lancar, dan mungkin nanti bisa mengevaluasi bersama-sama apa yang kurang dan bisa memperbaiki daripada kekurangan tersebut. Kemudian yang kedua, peran dan fungsi kepala sekolah. Yang pertama, mengorganisasikan program kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Yang kedua, membina dan mengawasi program kurikulum SMK Pusat Keunggulan berjalan sesuai perencanaan. Ketiga, sebagai penggerak dalam meningkatkan sumber daya sekolah, terutama bagi pendidik dan peserta didik. Yang keempat, berkolaborasi dalam community of practice dengan sekolah penggerak lain. Yang terakhir, yang kelima, membangun kerjasama yang efektif dengan dunia industri dan dunia kerja. Jadi untuk kurikulum ini kita juga harus mensosialisasikan terhadap dunia industri maupun dunia usaha, dunia kerja juga, karena ini harus berkolaborasi agar tercapainya visi daripada pendidikan nasional untuk kurikulum yang terbaru. Kemudian yang ketiga, peran dan fungsi Wakasek kurikulum. Yang pertama, menyusun dan menyelaraskan kurikulum Pusat Keunggulan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kedua, mensosialisasikan kurikulum SMK Pusat Keunggulan yang selaras dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Melakukan pengawasan terhadap realisasi kegiatan kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap realisasi kegiatan kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Kemudian yang terakhir, singkat saja biar tidak memakan waktu banyak. Terakhir, yang keempat, peran dan fungsi guru. Pertama, menyusun administrasi pembelajaran sesuai dengan arahan Wakasek kurikulum. Kedua, merealisasikan program kurikulum SMK Pusat Keunggulan dengan berfokus pada pembentukan profil pelajar Pancasila. Ketiga, mengaplikasikan platform belajar LMS dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang terakhir, menerapkan prinsip pengajaran dan penilaian yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Fahrudin, kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan di kelompok 1 dan kelompok 3 atau 4. Mohon segera merespon. Mangga. Saya Ibu Silahkan. dari kelompok 4, Andrea Lestari. Silahkan Bu Andrea. Iya, baik Ibu. Ini dicoba dulu ya Bu, presentasi. Mau tampil screen-nya. Silakan. Sudah Bu? Belum Bu. Baiklah teman-teman. Belum Bu. Mungkin jaringan saya. Nah, ya sekarang saya sedang sedikit terganggu. Ya. Baiklah, saya mulai aja Ibu. Peta pemangku kepentingan di sekolah. Kebetulan saya berasal dari SMA Negeri 10 Bengkulu Selatan, jadi bergabung dengan teman-teman SMK di sini Ibu. Iya. Peran pemangku kepentingan di sekolah itu diantaranya kepala sekolah, kepala sekolah bidang kurikulum, pengawas sekolah, dan guru. Kemudian untuk peran kepala sekolahnya, memimpin dan mengelola satuan pendidikan, memahami proses pembelajaran siswa, mampu mengembangkan kemampuan guru dan dalam mengajar, melaksanakan tugas pokok manajerial, mengembangkan kewirausahaan, supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan, mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah, serta selalu dapat membantu guru saat diperlukan dalam proses pembelajaran di kelasnya.
Jadi singkatnya peran kepala sekolah ini Bu mengenai perencanaan, pelaksanaan, kemudian penanggung jawab, pemimpin dan manajerial. Selanjutnya peran wakil kepala sekolah bagian kurikulum itu membantu program kepala sekolah agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum juga bertugas dalam pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan di satuan pendidikannya. Kemudian peran guru memahami proses pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan kemampuan guru dalam mengajar, serta mempersiapkan masa depan peserta didik. Guru harus benar-benar memahami pemetaan potensi siswa. Guru dapat mengamati keseharian siswa di sekolah dan melihat minat mereka cenderung pada bidang apa. Kemudian guru lebih dalam harus memiliki catatan baik secara nyata maupun imajiner tentang siswa. Kemudian guru menilai secara rutin menilai siswa sehingga guru dapat membuat analisis secara nilai tersebut untuk sesuai potensinya. Peran pengawas sekolah mengawasi proses pembelajaran siswa oleh guru, mensupervisi dan evaluasi kepala sekolah dalam manajerial dan administrasi guru dalam mengajar, memberi jaminan kepada kepala sekolah, guru serta tenaga pendidik untuk berinovasi dalam hal pendidikan, memberikan penghargaan bagi yang telah maksimal dalam proses pembelajaran dan pelayanan kepada peserta didik dan memberikan pembinaan kepada tenaga pendidik serta kependidikan terhadap pelayanan dan pengajaran yang belum maksimal. Itu aja Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Andrea. Bapak Ibu, mari kita kasih aplaus buat Pak Ahmad Fahrudin dan Bu Andrea Lestari, perwakilan dari kelompok 2 dan kelompok 4. Tepuk tangan yang tulus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya undang perwakilan dari kelompok 3 dan perwakilan dari kelompok 1. Mangga. Bu Susi mau? Iya, Bu. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Semangat Bu Susi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf tidak bisa menampilkan PowerPoint ya Bu. Hanya catatan saja. Ibu dicoba Bu. Dicoba, Ibu buka, klik dulu filenya. Oh, saya cuma catatan Bu. Nggak PowerPoint. Ya boleh. Tentang peran seorang kepala sekolah, yaitu memfasilitasi pelaksanaan implementasi kurikulum SMK, kemudian memimpin perubahan di sekolah, memiliki kemampuan dalam mengelola kerjasama dengan DUDI, kemudian peran Wakasek kurikulum, menyusun kurikulum SMK Pusat Keunggulan bersama stakeholder yang ada di sekolah, kemudian mensosialisasikan segala hal yang berkaitan dengan kurikulum SMK Pusat Keunggulan, melaksanakan IHP untuk seluruh tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan, artinya menyeluruh ya Bu. Kemudian peran seorang pengawas ya Bu, melaksanakan pendampingan bagi kepala sekolah, guru, kemudian melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan, kemudian membantu sekolah dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan yang efektif dan efisien. Kemudian memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum SMK PK. Terakhir, fungsi guru. Peran dan fungsi guru itu memperkuat kompetensi soft skill dan hard skill-nya peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta mengembangkan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian memposisikan sebagai fasilitator, kemudian mendampingi dalam implementasi kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Dah Bu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Saya undang kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari kelompok 3, Bu. Angga, Bu Erma silakan. Sebentar saya coba buat menampilkannya ya, Bu ya. Bengkulu ngerti mangga enggak ya? Saya dari Bandung, Bu. Oh, ya tuh mangga. Mangga itu Bapak Ngerti, Ibu Bu, ya, mangga. Jawa Barat. Silakan. Asli dari Lampung, tapi lama tinggal di Bandung. Logat Ibu tuh bukan logat Bandung. Iya, asli dari Lampung, Bu. Makanya saya duga Bengkulu. Oh iya, mangga Bu, mangga. Silakan, silakan. Yang pertama itu ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini fungsinya untuk merumuskan dan menetapkan, kemudian mengembangkan visi sekolah, merumuskan dan menetapkan, mengembangkan misi sekolah, kemudian menetapkan dan mengembangkan tujuan dari sekolah tersebut. Kemudian ada wakil kepala sekolah kurikulum. Fungsinya menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, kemudian mengatur pengembangan MGMP, pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran. Selanjutnya ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada suatu pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan, dan pembimbingan. Selanjutnya pemantauan program pelaksanaan pada 8 standar nasional pendidikan dan penilaian. Terakhir itu ada guru. Guru itu pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada pendidikan pada murid. Nah, seperti itu Bu, menurut pendapat saya. Jadi Bapak Ibu, kita akan menganalisis kepentingan dan kekuatan pemangku kepentingan. Ada 2 kata kunci. Pemangku kepentingan akan kita analisis di aspek kepentingannya dan di aspek kekuatannya. Siapakah pemangku kepentingan itu? Pemangku kepentingan atau kita sering dengar stakeholder. Dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak itu diartikan sebagai kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi. Catat Bapak Ibu. Jadi bisa berbentuk kelompok, bisa berbentuk individu, bisa konteks kelompok, bisa konteks individu yang posisinya, keberadaannya dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari kurikulum sekolah penggerak. Ini semoga melekat di benak kita ya. Jadi ketika tadi kita baru pemangku kepentingan, kepala sekolah, pengawas, kepala sekolah, wakasek, guru, baru itu kemudian dalam elaborasi ada pernyataan bahwa penting loh orang tua sebagai stakeholder, pemangku kepentingan yang boleh jadi mempengaruhi dan dipengaruhi itu. Karena pembelajaran anak tanpa pengawasan orang tua juga nanti akan tidak berarti apa-apa. Nah, kita akan perluas Bapak Ibu. Contohnya adalah pemangku kepentingan dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, kan kita belum sebutkan di atas Bapak Ibu. Ada satuan pendidikan, ada kepala sekolah, ada pengawas sekolah, ada guru. Nih ada istilah dan lain-lain. Dan lain-lainnya itu meliputi orang tua, kemudian dunia kerja, masyarakat, dan lain-lain Bapak Ibu. Dan lain-lainnya itu mari kita diskusikan bersama. Bukan hanya dan lain-lain, mulai dari pemerintah pusat sampai dan lain-lain rinciannya, mari kita analisis aspek kepentingannya dan aspek kekuatannya karena mereka sebagai pemangku kepentingan untuk apa? Untuk mensukseskan
tujuan dari kurikulum sekolah, pencapaian tujuan dari kurikulum sekolah penggerak, karena mereka posisinya boleh jadi mempengaruhi atau dipengaruhi. Analisis kepentingan kekuatan, analisis di aspek kepentingan dan kekuatan dari pemangku kepentingan, Bapak Ibu, kita akan melakukan pemetaan dengan menggunakan dua teknik, dengan menggunakan teknik dua atribut. Sudah dari tadi saya kemukakan. Dua atribut itu, satu atribut kepentingan, dua atribut kekuatan. Kepentingan pemangku kepentingan dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak, kekuatan pemangku kepentingan dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak. Dua kata kunci ini Bapak Ibu ya, dua kata kunci ini. Kita akan coba analisis bersama di kelompok kecil masing-masing. Ini peta analisisnya Bapak Ibu. Ada pemangku kepentingan utama, itu kelompok A. Kelompok B, konteksnya tetap terjaga kepuasannya. Jadi ada 4 kelompok. Ada bukan kelompok atau ada 4 kategori. Kelompok itu ABCD Bapak Ibu ya. Bukan konteks kelompok dan individual, bukan. Tapi maksud di sini kategori. Ada kategori A, pemangku kepentingan itu, ada kategori B atau kategori C, ada kategori D. A, pemangku kepentingan utama, B, yang tetap jaga kepuasannya, kemudian C, tetap berikan informasi, yang D itu upaya minimal. Kepentingannya seperti apa, kekuatannya seperti apa, besar, kecil. Ini analisisnya nanti sama Bapak Ibu ditelaah. Bagi yang punya keterampilan membaca peta seperti ini, misal jika pemangku kepentingan utama itu kepentingannya besar, kekuatannya besar, maka bagaimana pengaruhnya terhadap tercapaian, mempengaruhi atau dipengaruhi kayak gitu. Kelompok C juga begitu. Kelompok C, kelompok D, kelompok B, kekuatannya seperti apa? Jika kekuatannya besar atau kecil, jika kepentingannya besar atau kecil, maka hubungannya dengan ketercapaian penerapan kurikulum sekolah penggerak seperti apa? Ini penjelasannya Bapak Ibu, penjelasan prioritas pemangku kepentingan. Apa bisa diikuti penjelasan saya? Iya Bu, mohon Bisa ya? mohon diulangi yang 4 kategori tadi Bu. Ini dijelaskan Bu. Penjelasannya bisa diikuti Bu, tapi di Ini penjelasannya. tampilannya. Ini penjelasannya. Bapak Ibu, ini penjelasannya. Oh ya, Kayaknya slide-nya nggak jalan. Slide-nya Bu. slide-nya Bu yang nggak jalan. Masa sih? Rangka kurikulum Bu. Iya, oh iya, slide-nya dari tadi. Iya, jadi kurang bisa mengikuti. Oh, slide-nya nggak jalan ya? Iya, sebentar. Iya, Terima kasih. Iya Bu. makanya. Ibu itu Harusnya diklik jalan Bapak Ibu. Ibu Dari diklik tadi, Bu, dulu belum. enable editingnya. Oh, enable editingnya ya. Oke, terima kasih. Oh, saya berarti membuka slide yang lain. Sebentar. Ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Belum Bu. Belum. Belum muncul. Belum muncul. Bentar. Belum muncul Bu. Tadi muncul, sekarang keluar ya? Iya. Iya Bu. Terus saya tutup. Ini muncul nggak? Belum, Bu. Proses Masih proses loading. ada. proses. Ada loading. Ada. Loading. Muncul, Bu. Muncul. Ada Bu. Slide kedua muncul nggak? Ada. Slide ketiga? Ada. Hah? Ada Bu, ada. Ada, Bu. Ada. Iya. Muncul Bu, muncul. Ini Tadi muncul nggak? belum diklik Muncul. ini. Ada. Ya, itu ada analisis Ada kepentingan muncul. ya. Ya, nanti Analisis diklik kepentingan slide kota show-nya. pemangku kepentingan ya. Iya, ya. Sudah Bu. Tampak. Tampak. Tampak Bu. Ini tampak nggak ini penjelasan prioritas? Ada. Ada ya? Baik Bapak Ibu. Tadi kita sampai pada ada 4 kategori. Ada pemangku kepentingan yang termasuk kelompok A, pemangku kepentingan termasuk kelompok B, kelompok C, kelompok D. Siapakah A? Mohon yang lain di mute.
Kelompok A adalah pemangku jabatan yang berwenang mengambil keputusan dalam menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Yang berwenang ya Bapak Ibu, pemangku jabatan. Kelompok ini sangat penting karena dapat mendukung atau menghambat penerapan kurikulum sekolah penggerak. Ini kelompok A ya Bapak Ibu. Kelompok B, kelompok pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan mengenai kurikulum sekolah penggerak. Kelompok ini tidak memiliki kepentingan dan kesediaan untuk terlibat secara aktif. Biasanya sulit untuk menjangkau dan berkomunikasi dengan kelompok ini secara konsisten. Dalam mengelola kelompok ini dibutuhkan strategi keterlibatan proaktif. Dapat diikuti Bapak Ibu? Dapat Bu. Iya, Dapat. Siapakah C? Yang masuk kelompok C adalah kelompok ini terpengaruh oleh kurikulum sekolah penggerak, namun tidak memberi dampak besar pada kurikulum. Kelompok ini meminta waktu yang lebih banyak daripada yang bisa kita berikan kepada yang lain. Karena itu, penting untuk menemukan cara yang efisien untuk membuat mereka tetap mendapatkan informasi. Siapakah mereka? Nanti kita diskusikan. Kelompok D, Bapak Ibu, kelompok ini tidak diharapkan untuk secara aktif terlibat dalam kurikulum sekolah penggerak. Kelompok ini bahkan tidak tahu dan tidak mau tahu lebih dalam mengenai kurikulum sekolah penggerak. Namun, kita tetap harus tahu siapa mereka. Ini deskripsi A, B, C, D. Nanti slide ini akan tetap tayang di Google Meet kelas besar, walaupun Bapak Ibu sudah pindah ke Google Meet kelas kecil karena kita akan diskusi kelompok kecil Bapak Ibu. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu sekarang yang kelompok 1 membahas tentang A. Buatlah analisis kepentingan dan kekuatan dari pemangku kepentingan dalam menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Analisisnya tadi 2 kata kunci Bapak Ibu. Kepentingannya apa? Kepentingannya di mana, kekuatannya di mana. Dari kelompok A, B, C, D. Kelompok 1 membahas A, B, C, D. Kelompok 2 juga membahas A, B, C, D. Demikian 3 dan 4. Jadi semua kelompok mendiskusikan ini Bapak Ibu agar kita nanti bisa sharing. Contoh pemangku kepentingan dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak tadi sudah dicontohkan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, kelompok kepala sekolah, wakasek kurikulum, pengawas sekolah, guru, orang tua, dan lain-lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu guru SMK saya yakin bisa lebih paham lingkup pemangku kepentingan A, B, C, atau D. Paham sampai di situ Bapak Ibu? Insya Allah Bu. Insya Allah. Sekarang mari kita masuk ke LMS agar Bapak Ibu berdiskusi di kelompok masing-masing. Yang kelima, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan yang keenam siswa. Kemudian yang kedua untuk kelompok B, di mana dari segi kepentingannya kecil dan kekuatannya besar, yaitu yang pertama Pemda, kemudian yang kedua kepala dinas, kemudian yang ketiga ada BBPMPV, kalau kami menyebutnya kami PEDK atau P4TK, dan yang keempat ada LPMP. Kemudian untuk selanjutnya untuk kelompok C, di mana kelompok C ini dari segi kepentingannya besar, tapi kekuatannya kecil, yaitu yang pertama guru, kemudian yang kedua komite sekolah,
yang ketiga MGMP, yang keempat LSP, dan yang kelima BKK. Dan yang terakhir, kelompok D. Kelompok D ini dari segi kepentingannya kecil, tapi kekuatannya juga kecil. Sehingga ini hanya menyampaikan beberapa upaya minimal saja. Yang pertama, yayasan sekolah, kemudian yang kedua staf TU, dan yang ketiga pustakawan sekolah, dan yang terakhir karyawan. Itu saja, Du, yang bisa kami sampaikan. 21 AB diulang. Yang A dan B ya? Ada kesamaan ya? Pemerintah pusat, dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, wakil kurikulum, siswa. Oke, kedua. Yang B. Mereka daerah, kepala dinas, BPMP, LPMP, terus? Itu. 4. Guru letaknya di mana, guru? Guru di C ya? Kalau guru di kelompoknya di C. Di C, oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3, 4, dan 2. Ini kelompok kelompok 1 ya? 2 belum. Hah? Pak Jalal kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, 3, 4, dan 1. Nah, kelompok 1 benar-benar terinci lengkap ya. Tinggal kita menganalisis akurasinya. Silakan saya undang kelompok 2. Mohon ketua kelompoknya segera mengkondisikan. Pak Ripal, mana Pak Ripal? Ya, Pak Ripal aja, Pak. Paling sama yang lain kalau untuk slide-nya, Bu. Saya nggak ini. Oh, slide-nya sama Bu Fitri ya. Kamera laptopnya lumayan bagus. Pak Ahmad bisa share screen? Pak Saripudin siap, silakan. Kayaknya sama Pak Ripal ya presentasinya, silakan. Pak Syarif itu enable editingnya belum diklik. Nanti nggak gerak. Nah, diklik Pak. Terkadang kita teh lupa, malah keluar. Coba di ini dulu. Keluar ya? Syarif, coba ditampilkan kembali. Tampilkan kembali, Pak. Untuk yang pertama ini ada dari kelompok A itu yang pertama itu ada pemerintah pusat, kemudian yang kedua ada pemerintah daerah, kemudian yang ketiga ada kepala sekolah, wakasek, kurikulum, dan guru. Kemudian untuk yang masuk ke dalam kategori kelompok dari itu ada orang tua daerah. Kemudian yang menjadi kekuatan itu melibatkan para ahli seperti ahli materi, ahli pendidikan, pakar psikologi, perkembangan, organisasi profesi, dan praktisi dalam pembuatan kurikulum. Di sini pemerintah pusat itu tidak hanya yang ahlinya dalam pendidikan,